Halo semuanya, balik lagi ke channel ini. Hari ini kita akan bahas tentang MAH. Nah, kita tahu bahwa hampir kebanyakan orang pernah mengalami yang namanya MAH. Tapi apa sih itu MAH? Nah, MAH itu di dalam istilah kedokteran itu dikenal dengan sindrom dispepsia, di mana ini merupakan kumpulan gejala dari adanya gejala yang seperti nyeri ulu hati, kemudian nyeri di bagian perut bagian atas ataupun kembung, terasa kembung dan juga sering bersendawa. Nah, hal ini tentu akan terasa tidak nyaman dan juga sangat mengganggu aktivitas sehari-hari, terutama bagi penderita-penderita yang sering mengalami MAH ini. Nah, lalu apa sih yang membuat dan memicu atau menjadi faktor resiko orang-orang bisa mengalami MAH ini? Nah, yang pertama yang paling sering mungkin di zaman ini, apalagi yang trending di anak-anak muda, ya begadang. Nah, seringkali kan anak-anak muda sekarang ya kita banyak mengerjakan tugas dan juga bikin skripsi ataupun menulis laporan, tugas dan sebagainya. Itu akhirnya memakan waktu sampai lebih dari jam 10, jam 11, jam 12, bahkan ada yang sampai jam 1, jam 2. Nah, hal ini akan memicu stres pada tubuh kita, sehingga ini dapat memicu asam lambung juga. Dan kemudian juga ada dari kebiasaan makan. Nah, jadi pola makan yang tidak teratur, ya seperti mungkin contohnya makan pada jam 9 pagi, namun besoknya makan pada jam 12 siang gitu, karena nggak sempat atau gimana. Nah, hal ini akan memicu terjadinya sindrom dispepsia ini juga. Kemudian juga ada minuman berkafein seperti kopi misalnya atau teh yang dikonsumsi terus-menerus atau berlebihan. Nah, ini juga dapat memicu keadaan terjadinya dispepsia ini. Kemudian juga ada alkohol dan juga merokok yang tentunya berbahaya dan bisa jika dikonsumsi berlebihan ini akan mengakibatkan terjadinya sindrom dispepsia ini. Dan kemudian juga makanan-makanan pedas dan berminyak. Ini akan membuat pencernaan kita menjadi dalam tanda kutip lebih sulit untuk mencerna, dan juga pedas itu dapat menginduksi terjadinya peningkatan asam lambung, sehingga ini bisa mengakibatkan terjadinya MAH tersebut. Nah, jadi bagaimana sih solusinya supaya kita dapat mengurangi MAH ini? Yang pertama, hindari stres. Jadi stres ini bukan hanya berbicara tentang stres secara psikologis, tapi juga stres fisik. Misalnya yang tadi begadang, maka diusahakan untuk tidak begadang, tidak tidur lebih dari jam 10 atau sudah tidur pada jam 9 atau jam 10, jadi di range-range tersebut. Kemudian usahakan juga memiliki pola makan yang teratur, di mana supaya tubuh kita ini tidak stres untuk menyesuaikan dengan jadwal yang tidak teratur tersebut. Kemudian juga kurangi minuman yang berkafein seperti kopi dan teh. Bukan berarti tidak boleh, tapi dalam jumlah yang secukupnya ya. Kemudian juga kurangi minuman beralkohol dan usahakan untuk tidak merokok. Jadi kalaupun belum bisa untuk berhenti merokok, ya usahakan mengurangi dari kebiasaan merokok tersebut. Kemudian juga gejala dari MAH ini juga bisa diinduksi oleh beberapa penyakit. Jadi misalnya pada beberapa pasien itu bisa terjadi adanya yang namanya gastritis, ataupun ada yang tukak lambung, ataupun bisa jadi ada pankreatitis. Maka jika gejala dispepsia ini atau gejala MAH ini terus menerus dan tidak sembuh dengan pengobatan awal biasanya diberikan obat-obat golongan antasida, di mana ini bertujuan untuk meredahkan asam lambung tersebut. Nah, antasida ini dijual bebas di pasaran dan bisa didapatkan di berbagai apotek. Nah, namun jika ini tidak reda atau tidak sembuh istilahnya gejala dari dispepsia ini, maka diharapkan untuk pergi ke dokter. Supaya apa? Supaya bisa ditelusuri apakah penyebab atau etiologi dari gejala dispepsia ini, karena ini bisa mencakup luas, bisa gastritis, tukak lambung, ataupun tukak pada usus dan penyakit-penyakit lainnya yang nanti akan diperiksa oleh dokter. Nah, jadi mungkin itu saja bisa aku ceritakan buat hari ini tentang MAH. Semoga tips ini bermanfaat dan see you later.